Renita, welcome to this channel Wilre Review Things. Jadi Wilre itu William Renita Review Things. Jadi kita akan nge-review apapun di channel ini. So kalian harus tetap nonton ya ke depannya, karena kita akan random untuk nge-review apapun itu. Bisa perintilan laki, perintilan perempuan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang gue akan ngejelasin tentang si Dyson hair dryer yang gue pakai sehari-hari. Bahkan bukan cuma gue yang pakai, tapi suami gue juga yang rambutnya setipis itu dia juga pakai. Oke, jadi sebelum gue nge-review alatnya, sebelum gue tunjukin itu ke kalian, gue mau ngebahas dulu nih tentang si Dyson ini. Si hair dryer yang harganya 7,5 juta. 7.500.000 rupiah, apakah worth it atau enggak, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya gue akan ngejelasin dulu nih apa sih dia Dyson itu, tuh sejarahnya gimana, tahun berapa dia ditemuin, dan asal mana, itu gue akan bahas. So, jadi Dyson itu adalah perusahaan asal Inggris yang didirikan oleh James Dyson tahun 1991. Jadi dulunya sekitar 28 tahun lalu tuh namanya Barletta. Si Dyson itu dia adalah perusahaan yang mensuplai alat-alat rumah tangga kayak hand dryer, hair dryer, vacuum cleaner, terus ada kayak beberapa lah, banyak banget dia tuh. Nah, since COVID-19 ini, si Dyson ini bikin satu ventilator yang mana itu pemerintahan Inggris tuh langsung order 10.000 unit. Lu bayangin ya, gila loh, 10.000 unit tuh satu unitnya aja harganya berapa. Nah, alat kebutuhan rumah tangga yang pertama kali si James Dyson ciptain itu adalah si vacuum cleaner. Jadi awalnya waktu tahun 1974 itu si James Dyson tuh beli salah satu alat vacuum cleaner dari Hoover Junior. Jadi waktu itu dia lagi ngebersihin apalah segala macam, sampai pada akhirnya dia ngerasa loh, kok ini si vacuum cleanernya nggak bisa buat ini lagi ya, nggak ada daya kekuatan untuk ngeisep si debu-debu itu tadi gitu. Ternyata dia langsung buka, dan di dalam vacuum cleanernya si Hoover Junior dia ngeliat banyak banget debu. Sampai akhirnya dia di situ baru kayak oke, dia bongkar, dia apain, sampai dia punya ide untuk ngebikin si alat-alat vacuum cleaner, hand dryer, terus hair dryer juga, sampai ventilator. Oke, sekarang gue udah bawa produknya, Dyson Supersonic. Yuk, kita unboxing bareng-bareng ya. Hop. Dalamnya masih ada box lagi. Oke. Nah, dia bentuknya kayak gini. Jadi kalian bisa lihat isinya. Jadi si Dyson itu tadi, si Dyson Supersonic ini isinya kayak gini ya. Kalian bisa lihat sendiri, itu ada 1, 2, 3, terus dia dapat ini. Ini tuh yang bener-bener kayak nggak kepikiran di hair dryer lain. Nggak perlu, tapi penting gitu loh. Jadi dia punya kayak tatakan kayak mat gitu. Jadi seandainya hair dryernya lagi panas, atau misalkan apa, kan kita suka taruh di tempat meja rias atau apa gitu, takutnya kayak kena plastik ntar kenapa, atau misalkan jatuh karena ada licin atau tapi dia tuh punya alat ini tuh yang bikin kayak ini anti slipnya gitu loh. Dyson kalian akan aman gitu kalau misalkan ini taruh di meja terus ditaruh atasnya sini, dia nggak akan jatuh kemana-mana dan nggak akan kayak keguling gitu. Penting sih ini. Gila, kalau jatuh sih nangis banget ya. Nah, terus di sini juga dapat untuk kartu garansinya. Terus juga ada dapat untuk kayak gantungannya gitu. Oke.
Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, si Dyson ini tuh bener-bener bentuknya tuh modern. Udah gitu kayak unik gitu, kayak nggak ada hair dryer lain yang punya. Kalian bisa lihat sendiri kan kayak nggak ada baling-balingnya gitu loh. Kan biasa kayak suka ada kipas di belakangnya, tapi ini kan nggak ada sama sekali. Dia bener-bener unik, modern. Dia berfungsi sangat baik ya, jadi dia less noisy, bisa mengurangi kerusakan pada rambut. Dan sistem pengeringan dari si Dyson ini 50% lebih cepat dibandingin dengan hair dryer pada umumnya. Meskipun sama-sama 1600 watt misalkan, tapi untuk 1600 watt di merek Dyson sama di merek lain itu akan beda pengeringannya. Ini akan jauh lebih cepat. Nah, si Dyson ini itu juga bisa bikin kayak kilauan di rambut kita itu bertambah sekitar 132%, dan kelembutannya di rambut kita itu nambah sekitar 75%. Nah, watt yang digunakan pada si Dyson Supersonic ini adalah 1600 watt. Dan seperti yang aku bilang, dia ini tuh canggih banget karena dia punya satu sistem yang dia bisa untuk mengkontrol suatu hair dryer ini supaya tidak overheat. Dan untuk satu hair dryer ini dengan harga 7,5 juta, bisa dibilang cukup mahal, tapi menurut saya ini cukup worth it ya. Karena menurut saya kalau alat-alat kayak gini tuh invest, apalagi dia kan ada garansi juga ya. Daripada kalian beli misalkan rusak atau apa dan ngeringin rambut kita, apalagi para perempuan lah, rambut itu kan dijaga banget, mahkota banget. Kalau dirusakin cuman gara-gara hair dryer kering apa kan sayang ya. Jadi mending sok dibeli aja, karena ini menurut aku worth it banget sih. Untuk 7,5 juta, kalian bisa lihat sendiri ini tuh, jadi si ekstenannya dia itu misalkan kalian mau kayak ngeblow atau bikin apa, dia bisa dicopot-copot. Nah, yang paling ngebedain dari si Dyson ini juga, dia itu ada satu ekstenan yang bisa dipakai untuk rambut kalian kalau misalkan curly. Jadi kalau emang cewek yang rambutnya curly kan kalian tahu lah pasti itu nggak boleh di hair dryer kan, karena dia akan bisa bikin cepet loss gitu, jadi kayak keritingnya nggak bagus. Nah, si Dyson ini tuh dia ngeluarin, cuman dia deh kayaknya itu yang bisa bikin untuk rambut keriting itu jadi nanti ditaruh kayak gini, jadi kita tinggal kayak gini-gini doang. Nah, jadi nggak rugi kan kalau beli kayak gini. Nah, ini sekarang gue lagi pegang alatnya si Dyson ini. Aku beli yang warna ungu ya, which is dia serial yang paling baru. Nah, ini untuk nyalainnya gampang banget. Kalian bisa lihat di sini ya, ada 2 tombol. Yang ini adalah pengaturan buat nyalain sama matiinnya. Terus yang di sini yang di warna merah itu buat pengaturan heatnya. Jadi panasnya bisa ada 3 level. Terus yang di sini nanti ada anginnya ya, yang gambar kipas itu. Nah, itu jadi gue habis keramas, terus sekarang gue udah pegang alatnya ya. Gue udah pegang alatnya, ini Dyson, warnanya gue pilih yang paling baru, warna ungu. Nah, di sini untuk nyalainnya gampang banget ya. Gue di sini akan setting panasnya gue kasih level 3, which is dia yang paling panas. Terus anginnya juga gue kasih level 3, which is yang paling kencang. Nah, biasanya kalau pakai yang extend dia yang ini, yang kecil ini, itu kalau misalkan gue mau ngeblow. Tapi kalau untuk penyebaran angin yang lebih ngerata, biasanya gue pakainya yang gue copot gitu loh. Jadi emang bawaannya dia kayak gini. Jadi keunggulan dari si Dyson ini adalah dia nggak berisik sama sekali. Kalau lu bandingin sama yang lain, jauh. Jadi misalkan nih ya, gue masih bisa ngobrol sama suami gue ya. Jadi say something dong. Something. Tuh, gue masih bisa dengar suara dia dan dia masih dengar suara gue. Biasanya kalau pakai yang lain susah lah, rada-rada apa. Oke, jadi sekarang ini rambut gue dalam kondisi kering. Tadi gue hitung tuh cuman kayak sekitar 4 menit gitu loh, 4 menit berapa detik gitu. Intinya nggak sampai 5 menit. Nah, kalau kalian bisa lihat sendiri rambut gue tuh tebel banget. Dan helainya tuh satu helainya tuh dia emang tebal banget gitu loh. Jadi kadang kalau pakai hair dryer lain itu tuh even yang wattnya udah gede, dia tuh masih tetap lama dan takes time sekitar 10 menit. Nah, ini gilanya cuma 4 sampai 5 menit doang. Terus yang gue suka dari si Dyson itu adalah dia tuh punya pengaturan untuk ngatur panasnya. Setiap 1 menit tuh dia akan mati-mati sendiri gitu loh. Jadi kayak panasnya nggak akan dibikin terlalu berlebihan di rambut lo, sehingga rambut lo tuh hasilnya nggak akan kering, even lo ngeringin berkali-kali. Kalian bisa lihat ya nih, jadi kayak dia rada-rada shiny, terus jatuhnya di rambut gue tuh
halus, even rambut gue udah bleachingan dan coloring berkali-kali, tapi gue nggak akan worry untuk merusak rambut gue lagi gitu. Gue benar-benar suka sih sama si Dyson, produk-produknya dia ini, termasuk salah satunya yang gue paling suka yaitu hair dryer. Itu ngehemat waktu gue banget sih. So jadi overall menurut gue sendiri ya, dengan hair dryer si Dyson ini yang sekarang harganya 7,5 juta, itu gue cukup worth it, dan gue nggak nyesel untuk beli ini gitu. Dikarenakan 7,5 juta tapi lu bisa dapet rambut lu makin shiny, rambut lu nggak akan rusak, terus alatnya ini juga enteng, dibawa kemana-mana juga enak. Let's say lu nggak mau bawa ekstenannya, lu cuman bawa dengan begini aja tuh udah cukup oke gitu, nggak perlu yang sampai ngeblow gimana, tapi dia juga udah bisa. Jadi menurut gue oke banget sih, worth to buy. Dan wattnya dia kan tadi gue bilang 1600 watt ya. 1600 watt itu jika panasnya, heatnya dinyalain. Tapi seandainya lu cuman mau kayak angin-angin doang tanpa pakai panasnya, itu paling 300 sampai 500 watt doang. Ya itu sih menurut gua. Buktinya juga dari si Dyson ini tuh penjualannya tuh gila cepet banget. Bahkan kalau kalian kayak datang ke counternya yang di PI, atau kalian misalkan ke Sephora, itu tuh bener-bener ini tuh waiting list banget. Ini sebelum corona ini ya, sebelum COVID-19, dia harganya tuh cuma 6,8. Gue inget banget, itu sekitar kayak Maret pertengahan tuh dia masih 6,8. Pas udah nginjek bulan April, dia harganya 7,5, tapi ya tetap aja banyak banget yang beli dan waiting list lagi. Apalagi dia udah ngeluarin warna-warna terbarunya dia. Oke guys, thank you for watching. Hopefully this information is helpful for you. And see you guys in another video. Bye! Don't forget to like, subscribe, and comment. If you have any question, you can just comment and I will reply to you soon. Bye! Hai, kenalin gue. Monyet. Udah nggak apa-apa. Udah.